Rusia tentu merasa heran dengan Indonesia yang adem ayem meski dikepung aliansi militer negara barat. Padahal Rusia yang dikepung aliansi militer NATO sudah marah besar, namun Indonesia tidak. Bagi Rusia, pembentukan aliansi militer negara barat sangat berefek padanya, sementara Indonesia merasa tidak punya musuh. Politik luar negeri bebas aktif Indonesia memang menjadikan negeri ini lebih leluasa berteman dengan siapa saja, namun enggan jika diajak membentuk aliansi militer. Indonesia lebih suka diajak ke aliansi perekonomian yang memajukan kesejahteraan rakyat. Indonesia berpedoman akan mengirim personel militer resminya beroperasi ke luar negeri di bawah bendera PBB. Selain itu, pengiriman personel militer Indonesia ke luar negeri dalam rangka latihan bersama. Tidak akan pernah Indonesia mengirim bantuan pasukan untuk menyerang atau membantu negara A menginvasi negara B. Misalnya Malaysia, mereka pernah mengirim pasukan resminya ke Arab Saudi untuk membantu militer koalisi Raja Salman menggempur pemberontak Houthi Yaman. Apa yang dilakukan Malaysia tidak akan pernah ditiru oleh Indonesia. Karena inilah saat Indonesia menyodorkan proposal perdamaian atas perang Rusia-Ukraina tak terlalu diprotes oleh bangsa Barat maupun Moskow itu sendiri. Meski Ukraina menolak proposal tersebut dan meminta agar Rusia menarik seluruh pasukannya dari sana. Melalui Menhan Prabowo, saat itu Indonesia mengusulkan dibentuk zona demilitarisasi antar kedua belah pihak. Zona ini akan diawasi pasukan penjaga perdamaian PBB. Rusia memang sengaja menginvasi Ukraina karena adanya kepentingan NATO di sana. NATO ingin menempatkan kekuatan tempurnya di Ukraina lalu diarahkan ke Rusia. Rusia jelas tidak terima ini. Mereka menganggap Ukraina buffer zone-nya sehingga setiap gerakan NATO di sana dianggap persiapan invasi. Pada pernyataannya, NATO akan memberikan dukungan terus-menerus bagi Ukraina atas invasi Rusia. NATO dan sekutu terus memberikan dukungan yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada Ukraina, membantu menegakkan hak dasar mereka untuk membela diri, ujar NATO. Aliansi sepenuhnya mendukung hak yang melekat pada Ukraina untuk membela diri dan hak untuk memilih pengaturan keamanannya sendiri, tambahnya. Namun pakar di Pusat Penelitian Komprehensif Eropa dan Internasional di Universitas Tinggi Ekonomi Rusia, Korolev, malah heran melihat Indonesia. Indonesia juga bernasib sama, dikepung aliansi militer barat macam FPDA dan AUKUS. Bahkan ada kapal selam nuklir Australia pun Indonesia, meski protes tapi tetap adem ayem. Indonesia sebagai negara pendiri gerakan non-blok dan menolak bergabung dalam aliansi militer. Jelas Korolev dikutip dari China News pada 17 November 2022.